dukungan suara mulai gencar dilakukan dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Keduanya mulai bergerak ke sejumlah daerah untuk melakukan konsolidasi dengan relawan dan meraih simpati, dengan harapan kelak akan menambah dukungan di Pilpres 2024. Salah satu kelompok suara yang menjadi incaran keduanya adalah warga Nahdlatul Ulama yang biasa disebut Nahdliyin. Dan Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah suara Nahdliyin yang diperhitungkan dalam hajatan politik di Indonesia, seperti Pilpres dan Pileg. Beberapa waktu lalu dalam waktu yang nyaris bersamaan, Ganjar dan Anies terlihat berada di Jember. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendatangi Pondok Pesantren Al-Badri untuk menghadiri halal bihalal sekaligus bersilaturahmi. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut langsung pengasuh Ponpes Al-Badri, Kiai Haji Hafidz Habibullah. Para santri juga memberikan dukungan terhadap Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Tadi kita mendapatkan sambutan yang luar biasa, tapi pesantren ini punya perhatian yang tinggi pada masyarakat. Sehingga biasanya kalau kita ngomong di pesantren soal pendidikan, tapi hari ini Pak Yai menyampaikan soal pupuk. Jadi betapa perhatian yang cukup tinggi tidak hanya soal pendidikan, tapi soal kemasyarakatan. Sementara itu, bakal calon presiden yang didukung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, datang ke acara haul ke-47 Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Kedatangan Anies disambut keluarga Habib Soleh beserta para kiai, habib, dan ribuan orang yang hadir di acara itu. Selama seluruh keluarga besar menyampaikan terima kasih. Al-Fakir menyampaikan terima kasih, keluarga besar menyampaikan terima kasih atas kehadiran semuanya. Insya Allah, seperti yang saya sampaikan, pulang dengan membawa keberkahannya. Apabila ada kurang, ada khilaf di dalam kami memberikan penyambutan, mohon diberikan maaf, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Lalu, setelah Jember, daerah mana lagi yang nantinya bakal didatangi Baca Pres untuk menarik suara dukungan Nahdliyin? Tim Liputan, Kompas TV. Aksi berburu dukungan suara mulai gencar dilakukan dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Salah satu kelompok suara yang menjadi incaran keduanya adalah warga Nahdlatul Ulama yang biasa disebut sebagai Nahdliyin. Dan tak bisa disangkal, Nahdliyin memang memiliki suara yang cukup besar dan berpengaruh dalam kontestasi politik di Indonesia seperti pemilihan presiden ataupun legislatif. Kita akan bahas soal berebut suara Nahdliyin, khususnya di Jawa Timur ini bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 sekaligus juru bicara P3, Ahmad Baidowi. Ada Ketua Departemen Politik DPP PKS sekaligus juru bicara PKS, Pipin Sopyan, dan pengamat politik dari Universitas Jember, Muhammad Iqbal. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Pipin, selamat pagi Mas Ali. Assalamualaikum Mas Timothy. Waalaikumsalam. Selamat pagi Timothy. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Yang menarik memang bukan pertemuan lah ya, tapi kebetulannya itu hampir di saat yang bersamaan ini berada di Jember, bahkan satu hotel, informasinya juga begitu. Secara komunikasi ini menarik, jadi apapun yang diberitakan mengenai kegiatan Ganjar di Jember, Anies kebagian, dan sebaliknya juga begitu. Selalu disanding-sandingkan lah antara apa yang dilakukan oleh Anies dan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Saya nggak tahu apakah ini memang keduanya sepakat, ahli komunikasinya ini sepakat untuk menggunakan momentum ini atau tidak. Tapi mungkin membaca apa pengaruhnya dan targetnya apa nih? Sepertinya ada yang berbeda antara target yang ingin dicapai oleh Anies Baswedan dan target yang ingin dicapai dulu oleh Ganjar Pranowo. Karena posisi elektabilitasnya di Jawa Timur dan di Jember ini juga saya yakin juga berbeda antara Anies dan Ganjar. Mungkin Mas Awi boleh berkomentar terlebih dahulu mengenai ini. Ya, kunjungan kami ke Jember itu tidak ada kaitan, tidak janjian ya dengan Pak Anies. Mas Ganjar tentu tidak janjian dengan Pak Anies. Kalau kemudian satu hotel di satu kota, ya itu menunjukkan bahwa Pak Ganjar dengan Pak Anies ini bukan orang jauh. Bisa simbiotisnya seperti itu. Apalagi mereka berasal dari kampus yang sama. Dan juga pernah di satu organisasi.
ini juga pesan kepada publik bahwa meskipun nanti Pilpres kita berseberangan, berbeda pendapat, itu bukan berarti harus berpisah gitu. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Mas Ganjar di Jember, selain juga memanaskan mesin politik pemenangan, juga mendekati simpul-simpul pemilih yang dalam beberapa lembaga survei harus ditambal oleh Mas Ganjar gitu. Oke. Mas Ganjar tuh bagi kalangan Nahdien bukan orang jauh, beliau orang dekat, dari lingkungan keluarganya juga mertuanya adalah ketua PCNU ketua Partai NU dulu di Purbalingga, kemudian menjadi ketua P3 ketika fusi di tahun 1973. Jadi mertuanya itu masih lingkungan pondok pesantren dan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang asing bagi Mas Ganjar terhadap lingkungan pondok pesantren gitu. Termasuk juga di kalangan Nahdien gitu. Oke, saya mau tahu dari Mas Pipin sendiri, angle-nya bagaimana kedatangan Anies ini? Ya, Bang Timothy, ya, terima kasih pemirsa Kompas TV ya. Kami bersyukur kemarin selama 2 hari Mas Anies ada di Jember ya untuk memenuhi undangan haul Habib Soleh Tanggul di Jember, dan beliau secara khusus diminta oleh keluarga untuk memberikan sambutan di acara haul itu, dan kemudian selain itu beliau juga silaturahim dengan pemerintah daerah setempat, juga kemudian ada ziarah dan ketemu dengan masyarakat di sana. Jadi poinnya memang ini lanjutan dari perjalanan tirakat yang dilakukan oleh Mas Anies kemarin kurang lebih 1 bulan, terutama di bulan Ramadan. Beliau menyapa secara khusus para ulama ya, para kiai di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau langsung meminta masukan, saran, lebih banyak mendengar, menyerap aspirasi dari para tokoh, alim ulama, ya habaib di sana, dan ini sangat luar biasa ya bagi beliau. Ini seperti perjalanan spiritual dan kemudian perjalanan mendengarkan jeritan aspirasi masyarakat langsung tanpa ekspos media. Jadi baru kemarin mungkin ada ekspos media, tapi sebelumnya beliau laksanakan memang tanpa ekspos media. Seperti misalnya beliau berkunjung ke beberapa ulama ya, yang Gus Baha misalnya, beliau diterima 2,5 jam, kemudian diterima oleh keluarganya, sangat welcome. Jadi ini cara Pak Anies ya untuk memperlakukan para kiai, para alim ulama di sana, tidak untuk kepentingan sekedar politik, tetapi betul-betul mendengarkan aspirasinya para kiai ajengan itu, dan kemudian luar biasa respon mereka itu. Pak, ada yang langsung nggak apa-apa, nanti kunjungan selanjutnya di ekspos media juga nggak apa-apa. Tapi jadi ini salah satu adab etika beliau yang luar biasa. Jadi sebagian besar dari agendanya, Mas Pipin, sebagian besar agendanya memang pertemuan dengan beberapa pemimpin agama. Ini agenda besarnya sebagian besar begitu ya, Mas Pipin ya? Ya, sebetulnya kemarin karena di bulan Ramadan, Bang Timothy ya. Jadi kemarin halal lah gitu ya. Kira kemudian di halal bihalal. Jadi ini memang karena di bulan Ramadan itu kita memang lebih banyak tadi bagaimana orang lebih dekat ya, ingin silaturahim, kemudian kita memastikan. Jadi efeknya luar biasa Bang Timothy ya. Bagaimana kemarin beliau di pidato itu lebih powerful kalau kita lihat ya. Beliau menyampaikan gagasannya, menyampaikan aspirasi bagaimana tentang beliau penolakan terhadap subsidi mobil listrik dan sebagainya. Itu adalah aspirasi dari para kiai, para alim ulama. Ini di haul ya disampaikannya ya. Betul, jadi lebih powerful. Jadi saya kira beliau menunjukkan kelasnya ya sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin nasional ke depan ya, bahwa ya memang harus lebih banyak mendengar ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa beliau banyak mendapatkan apresiasi ya, kemudian pujian, dukungan baik dari para kiainya maupun dari keluarganya. Jadi beliau tidak selalu memperlihatkan selalu di panggung khusus untuk media sosial dan sebagainya. Saya tangkap Mas Pipin. Saya mau ke Mas Iqbal. Anda sendiri membaca
paling tidak dari agendanya, dari apa yang dilakukan ini ada yang banyak hal yang berbeda sebenarnya. Kesamaannya bareng-bareng di Jember, satu hotel dan lain-lain, menunjukkan kebersamaan antara keduanya. Tapi di sisi lain gayanya nih beda nih. Siapa yang ditemuin ini juga banyak yang berbeda. Salah satunya tadi Mas Pipin sudah menceritakan nih Mas Iqbal bahwa memang banyak pertemuan dengan tokoh agama. Sementara ada juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Ganjar, tapi di sisi lain yang salah satu yang di-highlight justru pertemuan dengan warga di alun-alun gitu, olahraga bersama dengan warga. Anda sendiri membacanya seperti apa, Mas Iqbal? Terutama seperti saya katakan tadi, jangan-jangan yang diincar nih sebenarnya berbeda. Berbedakah atau sama nih dengan gaya yang berbeda seperti ini? Ya, makasih Mas Timothy. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Ya, apa yang disampaikan Mas Pipin dan Mas Awi tadi memang sangat tepat bahwa kedua tokoh calon pemimpin Indonesia ini memang memiliki strategi dan seni berpolitik tersendiri yang tentu tidak bisa dilepaskan dari mesin-mesin koalisi partainya, dan termasuk dalam kapasitas Pak Anies dan Pak Ganjar. Tapi satu hal bahwa berbarengan keduanya berada di kota Jember ini menunjukkan bahwa memang Kabupaten Jember ini bukan cuma kunci tetapi juga epicentrum dalam modal elektoral untuk pemilu 2024. Ya. Mengapa begitu? Pertama, Kabupaten Jember memiliki jumlah pesantren yang terbesar di Jawa Timur. Nah, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, jumlah pesantren di Jember ini mencapai lebih dari 600 ya. Ada yang catatan yang sekitar 700 pesantren. Nomor 2 justru di Madura, separuhnya sekitar 300-an. Nah, di antara pesantren-pesantren yang banyak di Jember ini, memang magnet daya pikatnya itu sangat luar biasa, bukan cuma untuk kaum Nahdien di Jember dan Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Nah, di sanalah kemudian ada sosok karismatik Habib Soleh yang memang setiap tahunnya itu menyedot perhatian banyak jamaah dari seluruh Indonesia. Nah, Kabupaten Jember ini tentu tidak cukup hanya dipandang sebagai modal elektoral saja. Saya yakin baik Pak Anies maupun Pak Ganjar maupun partai-partai pendukung itu tidaklah sesederhana itu untuk menjadikan Jember hanya sebagai modal elektoral. Tapi lebih dari itu, termasuk safari politik dari Pak Anies maupun Pak Ganjar ke seluruh daerah di Indonesia untuk mengunjungi dan menyapa kiai, ulama, habib, itu saya yakin tidak hanya untuk modal elektoral saja, terlalu kecil dan terlalu sederhana ya. Jauh lebih dari itu adalah bahwa masa depan bangsa ini itu akan ditentukan oleh generasi zilenial, generasi milenial dan Z yang boleh jadi di mata sosok Pak Anies misalnya itu akan memimpin, memegang tongkat estafet kepemimpinan ke depan, yang ketika kita tengok dari soal adab, perilaku, etika, dan budaya, bagaimana jika tidak mampu terselamatkan untuk membawa bangsa ini menjadi jauh lebih besar. Nah, maka itu kiai, ulama, habib yang dikunjungi itu tentu juga tidak memandang bahwa kunjungan dari para bakal calon presiden ini sebatas untuk modal elektoral, tapi untuk menjamin bagaimana amanah maupun kemampuannya untuk ikut serta memperbaiki masa depan dan menyiapkan generasi. Saya kira Jember menjadi epicentrum untuk hal ini. Berarti Mas Iqbal bisa dikatakan apa yang dilakukan di Jember, siapa yang didatangi, apa yang disampaikan, bagaimana citra yang dibangun bersama para kiai, ulama, dan habib, khususnya di Jember ini, efek mungkin tidak langsung elektabilitas lah, tapi efek simpatinya itu bisa lebih nasional gitu ya maksudnya, Mas Iqbal? Hampir pasti iya. Kenapa? Karena memang epicentrum para kiai, habib,
dan ulama di Jember ini sudah ditunjukkan dan dibuktikan ketokohannya bukan hanya sejak pemilu-pemilu pasca reformasi, tapi jauh sebelum itu. Dan kita mengenal bahwa bagaimana sosok karismatik Gus Aap ya, yang sekarang menjadi ketua lembaga dakwah PBNU, dan bagaimana sosok tokoh-tokoh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad maupun tokoh-tokoh yang memang mampu membawa serta kedamaian di masyarakat Jember. Dan satu hal yang pasti, Ketua PBNU Kiai Gus Yahya sudah membangun rumah sakit NU, lalu mendirikan BUMNU yang tidak lepas pula dari pengaruh bagaimana Bupati Jember untuk memudahkan memberikan proses izin itu. Dan tentu tokoh-tokoh ini yang kita kenal dalam pemilu pilkada kemarin itu, Jember ini unik. Hanya satu-satunya barangkali di satu kota ada dua kepengurusan pengurus cabang, satu PCNU Kencong, satu PCNU Jember. Ada tiga keduanya ini yang menarik, mungkin masyarakat Indonesia ingat bahwa baru di pilkada kemarin ketika Bupati Hendy berhasil memimpin menjadi bupati, baru di pilkada kemarin itu kedua pengurus cabang ini solid. Sebelumnya punya dukungan masing-masing ya. Nah, artinya apa? Epicentrum inilah yang diharapkan bahwa ulama, kiai, habib itu tokoh-tokoh agama ini bisa membawa di Pilpres 2024 nanti kontestasinya berlangsung secara jujur, adil, dan berlangsung secara berkeadilan, berkeadaban. Itu yang diharapkan. Dan tentu kita tidak akan berharap ada semacam, saya mendengar bahwa misalnya seolah-olah dianalogikan kunjungan safari politik ini seperti lagunya Ariel Noah misalnya, menghapus jejakmu gitu. Jadi kemana kemudian Pak Anies melangkah di seluruh daerah, kemudian disusul pula untuk saya kira itu terlalu kecil dan terlalu naif. Yang justru dipentingkan adalah baik Pak Anies maupun Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo Subianto, tiga capres ini pasti akan berlomba-lomba untuk menarik simpati baik dari bupati maupun dari para habib ulama kiai di Jember. Baik, kita akan sambung lagi nanti usai jeda. Nanti kita akan masuk lebih kepada suara Nahdliyin. Ini memang ada PR yang berbeda antara Anies dan Ganjar di suara Nahdliyin. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.